Shalom Bapak Ibu terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah online di mana Tuhan berikan anugerahnya bagi setiap kita hingga hari ini kita ada. Itu adalah kebaikan dan kedahsyatan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur kita ada karena perbuatan baik Tuhan bagi setiap kita. Dan kita di saat hari ini kita mau meninggikan Dia, kita mau menyembah Dia. Siapkan hatimu bahwa pujianmu yang terbaik bagi Dia, sebab Dia layak kita tinggikan. Mazmur mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Dia panjang sabar dan berlimpah akan kasih setianya. Oleh sebab itu, biarlah kita mau menunjukkan kasih setia kita kepada Dia untuk selalu datang dalam setiap ibadah yang sudah ditetapkan. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, di kantor, di perjalanan, biarlah kita mau konsentrasi, memberikan yang terbaik bagi Dia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu terkasih, kita berjumpa lagi dalam ibadah online malam hari ini. Saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan, semua Tuhan pelihara kita semua, amin. Saya percaya Bapak Ibu, saudara semua di rumah boleh menikmati berkat kesehatan, boleh menikmati berkat yang berlimpah baik jasmani maupun rohani. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita siapkan hati kita mau bawa, kita mau sembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan, Engkau masih lingkupi kami dengan kebaikan-Mu. Engkau masih peliharakan kami sempurna Tuhan. Sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan, kami percaya semua karena kebaikan-Mu. Bapa, kami mau bawa segenap hidup kami ke dalam tahta-Mu Tuhan. Kami mau bawa pujian kami mau bawa persembahan kami. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita mau katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia.
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Syukur kami. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan, dengan apa kami dapat membalas setiap kebaikan. Engkau begitu berlimpah kasih setia. Engkau yang memelihara kami Tuhan. Mulai kami bangun pagi di dalam Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah atas kami. Terima kasih kami naikkan syukur kami. Sebesar kasih-Mu yang baik yang punya kuasa. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena mukjizat Tuhan. Mari kita boleh membalas kebaikan Tuhan dengan menaikkan syukur. Sebab kami percaya Tuhan, ada mukjizat dalam setiap ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang
percaya Tuhan, kami beroleh mukjizat-Mu dalam setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kami percaya Engkau juga bertahta atas puji-pujian kami Tuhan. Mari urapi setiap kami Tuhan yang melayani pada malam hari ini. Engkau ambil alih Tuhan segala puji-pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah kekuatan dan Tuhan adalah kepujian kita. Amin. Padanya hati kita boleh percaya karena Tuhanlah gunung batu dan keselamatan kita. Mari kita menaikkan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. amin. Hanya pada Yesuslah kita boleh percaya, sumber kekuatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. amin. Tuhanlah kekuatan kita, benteng hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percaya kalau ada kuasa di dalam setiap pujian, kalau ada mukjizat di dalam kita bersyukur, saya percaya kuasa Tuhan juga dinyatakan dalam setiap puji-pujian kita. Amin. Karena Tuhan Allah kita bertahta atas setiap pujian umatnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau memuji Tuhan. Lebih lagi. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian
membungkam kekuatan lawan. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata Di atas pujian di umatnya. atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, Saudara semua, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau menjadi jemaat yang sungguh-sungguh boleh melakukan setiap firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar, namun kita boleh melakukannya. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya kekuatan yang kita bisa andalkan. Hanya Dialah Allah yang setia. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau selalu ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di saat orang terdekat Tuhan dengan kami tidak mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang selalu ada. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang dapat diandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan adalah Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap
pemulihku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sebelum kita menerima pemberitaan firman, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, setelah kami menaikkan puji-pujian dan penyembahan, membuat hati kami terbuka seperti tanah yang subur, menantikan datangnya benih yang hidup. Ketika ditaburkan, maka benih itu akan bertumbuh dengan lebat menghasilkan buah. Kami siap menerima taburan firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami, pakailah hamba-Mu menjadi alat berkat untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku, kembali kita bertemu dalam ibadah online. Haleluya. Tema firman yang akan saya sampaikan adalah ajar kami menghitung waktu. Menghitung apa saudaraku? Menghitung waktu. Haleluya. Saya bacakan ayat masnya terambil dalam kitab Mazmur. Yaitu Mazmur pasal 90 ayat 10 dan ayat 12. Yang demikian bunyinya. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Lalu ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hamba Allah yang besar, namanya Musa, di dalam doanya kepada Tuhan, dia mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ketika kita mendengar kalimat-kalimat ini, kita kaget saudara-saudara. Masa hidup kami 70 tahun. Waduh saudaraku, khususnya kepada para lansia, Bapak Ibu saudara-saudara, para senior kita, hari ini sudah berapa tahun engkau hidup di muka bumi? Dan kalau Musa mengatakan masa hidup kami 70, kalau saudara masih di bawah 70, berapa tahun lagi engkau akan hidup? Tetapi kalau engkau sudah lebih daripada 70, itu anugerah kasih karunia Tuhan. Engkau harus mengucapkan syukur dan menyembah kepada Tuhan. Tetapi Musa mengatakan jika kami kuat, umur kami 80 tahun. Tetapi keadaannya adalah kesukaran semata-mata, penderitaan semata-mata. Berlalunya hari-hari itu sepertinya buru-buru. Lalu tiba-tiba kami melayang lenyap. Saudaraku yang kekasih, betapapun sekarang umur hidup saudara, saudara tidak akan hidup 1000 tahun lagi. Itu hanya puisi indah dari Khairil Anwar. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Berarti waktu kita sudah singkat adanya. Kita segera akan menghadapi panggilan Tuhan secara pribadi. Orang lain mengatakan kepada sesamanya,
dia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, biasanya ketika manusia itu masih sehat walafiat, tidak kurang apapun juga, dia tidak begitu menyadari akan waktu-waktu dan kesempatan di dalam hidupnya. Mereka tidak sadar, mereka ini berfoya-foya. Saya teringat kepada anak bungsu yang dengan paksa meminta warisan kepada bapaknya. Bapaknya memberikan warisan kepada dia. Dia uangkan harta warisannya. Banyak sekali uangnya. Oh, ada gula, ada semut. Ya, abang punya banyak uang. Banyak sekali sahabat-sahabatnya. Anak bungsu ini berfoya-foya dengan harta bendanya, dengan uangnya. Yang namanya uang banyak itu bisa habis. Dan kalau sudah habis, maka semut-semut yang mengelilingi dia akan meninggalkan dia. Ya, ada uang abang disayang, nggak ada uang ditendang aja itu si abang. Itu adalah prinsip orang-orang dunia, saudara-saudara. Kok ya pas-pas begitu anak bungsu ini kehabisan duit, kehabisan uang, apa yang terjadi? Terjadi bencana kelaparan. Di mana dia berada, bencana kelaparan, saudara-saudara. Dia butuh makan, dia butuh duit, dia cari kerjaan. Seperti zaman sekarang ini juga, cari kerjaan itu nggak gampang, saudara-saudara. Bolak-balik diketok pintu orang-orang meminta pekerjaan, nggak ada pekerjaan. Dapat-dapatnya dia bekerja pada seorang yang mempunyai peternakan babi. Dia harus menjaga babi, memberi makan, memelihara babi. Itu pekerjaan yang sangat sulit. Ketika dia bekerja, ternyata tidak dibayar selayaknya. Untuk membeli makanan saja nggak punya duit. Ketika dia melihat babi-babi yang dikasih makan, begitu gembel sekali babi itu makan, rakusnya bukan main. Waduh, dia kepengen makan makanan babi, yaitu ampas itu, saudara-saudara. Ketika dia mengelurkan tangannya, makan ampas makanan babi, bosnya datang, "Hai, itu bukan makanan lo, jangan ambil." Betapa menderitanya si bungsu itu. Dan ketika dia sudah menderita, barulah dia sadar. Dia teringat rumah bapaknya. Bapaknya kaya raya, punya banyak pembantu. Pembantunya bayarannya cukup. Dikasih pakaian yang baik, dikasih makan yang cukup. Tetapi wahai dirinya, anak orang kaya, tetapi kini dia miskin, gak punya makanan. Makan ampas babi juga nggak boleh. Baru dia sadar. Lalu dia tergerak hatinya untuk kembali pulang ke rumah bapaknya. Dengan tekad, mudah-mudahan aku diterima oleh bapaknya. Ya, aku diterima sebagai salah satu hambanya atau budaknya. Aku sudah bersyukur. Saudaraku perhatikan. Ketika orang dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat, keberkatan, nggak ada kesadarannya, memboros-boroskan waktunya, ya memboros-boroskan harta bendanya, hidup foya-foya, hanya senang-senang saja. Tetapi yang namanya manusia itu, kalau sudah mulai bangkrut, nggak ada uang, sudah masuk rumah sakit di ICU, atau sudah masuk di penjara, di balik jeruji besi, baru sadar akan rumah Bapa, akan rumah Tuhan, akan ibadahnya, akan agamawinya. Nah saudaraku, jangan sampai nasi sudah jadi bubur, lalu saudara baru sadar. Itu sebabnya saudaraku, biarlah seperti Musa tadi mengatakan, ajarlah kami menghitung-hitung hari-hari kami. Sedemikian bijaksana. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita harus mengevaluasi waktu
dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, kita mengevaluasi hidup yang sudah kita jalani selama ini. Saya bacakan surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima ayat 16 berkata demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, saya dan saudara di mana sekarang kita ini hidup, ini adalah hari-hari yang jahat. Betapa tidak? Itu virus corona merajalela di mana-mana. Nggak peduli. Dari tempat yang paling sederhana sampai ke istana presiden sekalipun. Tidak luput daripada incaran virus corona ini. Itu sebabnya kita mesti hati-hati. Kemana-mana harus pakai masker. Kalau tidak penting gak usah kemana-mana, mending di rumah. Bayangkan, kalau harus terpaksa kemana-mana, harus pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan, menjaga jarak. Kalau pulang, langsung buka baju, ditaruh di ember tempat cucian, kita mandi, kita keramas, baru ganti pakaian, baru masuk kamar, saudara-saudara. Ini hari-hari yang jahat, tidak waspada. Virus corona akan terkena kepada kita. Jangan sampai, jangan sampai. Itu sebabnya pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Nah, saudaraku, saya menemukan 3 istilah waktu di dalam Alkitab. Istilah yang pertama yaitu waktu aion. Aion. Kalau saudara dengar istilah ini, saudara ingat ya di daerah BSD, ya, itu ada suatu katakanlah mall yang besar, kepunyaan orang Jepang. Itu namanya aion, saudara-saudara. Waktu aion itu adalah waktu tanpa batas. Ini waktu kekekalan, saudara-saudara. Nah, kemudian istilah yang kedua adalah kairos. Apa itu kairos? Kairos itu adalah waktu itu sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Di dalamnya itu ada kesempatan. Kairos itu waktu yang sedang berjalan, ya saudara-saudara. Tetapi tidak akan pernah terulang kembali. Itu satu momen, suatu kesempatan yang tidak akan pernah kembali, saudara-saudara. Misalnya, saudara-saudara, saudara punya kesempatan untuk melamar satu pekerjaan, dan justru orang seperti saudara dengan kemampuan potensi yang saudara miliki, itu yang dibutuhkan. Tetapi karena saudara menyanyiakan waktu, akhirnya kesempatan momen itu berlalu. Dan ketika saudara sadar melamar, ternyata sudah ditempati orang lain. Waktu itu adalah waktu yang disebut waktu kairos. Waktu itu sudah lewat, tidak akan kembali. Itu adalah kesempatan yang tidak akan terulang kembali, saudara-saudara. Itu sebabnya pergunakan waktu yang ada. Kalau di dalamnya ada kesempatan emas, pergunakan itu. Sehingga saudara tepat waktu, saudara akan beruntung besar. Tapi kalau saudara hanya melewatkan saja, saudara akan mengalami kerugian. Kemudian waktu, istilah yang ketiga adalah kronos. Kronos ini adalah waktu yang dapat diukur dengan jam, dengan hari, dengan tanggal, dengan bulan, dengan tahun, saudara-saudara. Kronos ini yang sedang berjalan terus secara mekanis. Ya seperti jam tangan, berjalan terus, hari, bulan, dan tahun itu akan berulang terus. Misalnya hari ini adalah hari Minggu misalnya. Itu seminggu kemudian juga hari Minggu lagi. Itu adalah waktu yang disebut waktu kronos yang berjalan secara mekanis
waktu yang boleh diukur dengan jam, dengan hari, dengan bulan, ya, dengan tahun dan sebagainya. Dan Tuhan katakan orang yang mempergunakan kairos dengan baik, hidupnya akan berarti karena dia tidak melewatkan kesempatan emas, saudara-saudara. Nah, demikian juga dengan kronos tadi. Waktu yang berjalan terus ini harus kita isi dengan perkara-perkara yang berguna. Saya mendengar kesaksian dari 2 orang lewat membaca buku, ya. Saudara-saudara, ada 2 bayi yang lahir, dan bayi ini ternyata bayi kembar, saudara-saudara. Lahirnya pada jam yang sama, hari yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama. Dan sekarang mereka sudah berumur 50 tahun. Anak yang lahir pertama, saudara-saudara, itu betul-betul menghargai kairos, menghargai akan kesempatan, menghargai akan momen, dan tidak pernah melewatkan. Akhirnya kehidupannya sukses, dia berbahagia. Saya katakan hidupnya seperti malaikat. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, ia tidak menghargai kairos atau momen yang indah. Juga dia tidak menghargai kronos, waktu yang sedang berjalan terus. Apa yang terjadi? Hidupnya seperti setan. Kejahatannya sangat luar biasa. Dia mengalami kemiskinan dan dia menderita di belakang jeruji besi di penjara, menderita sengsara. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita harus menghargai waktu-waktu yang ada, sehingga kelak kita akan mengalami aion, waktu tanpa batas, kekekalan, penuh kebahagiaan di sorga yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih, kematian itu merupakan kepastian karena sudah ditentukan oleh Alkitab. Ya, yang namanya manusia sekali waktu akan mengalami kematian. Kecuali saudara masih hidup, tiba-tiba Kristus datang di awan-awan. Terjadi rapture atau pengangkatan gereja. Orang-orang percaya yang telah meninggal dunia di dalam Kristus akan dibangkitkan, diberikan tubuh kebangkitan yang baru, akan naik bersama-sama ketemu Yesus Kristus di angkasa. Dan orang-orang yang masih hidup, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang beribadah dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan firman, segera akan diubahkan, tidak mengalami kematian. Dengan tubuh yang diubahkan, melayang naik ke angkasa, bertemu dengan Tuhan Yesus. Alangkah berbahagianya itu, saudaraku. Itu sebabnya pergunakan waktu-waktu yang ada untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani, untuk berbuat kebajikan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Saudaraku, saya bacakan dalam Yesaya pasal 38, ada satu pengalaman yang dialami oleh seorang anak manusia. Ya, dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-38, saudaraku, yaitu pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan
apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memegari kota ini. Nah saudaraku, itu pengalaman dari Hizkia. Seorang raja, saudaraku, dia sakit keras, hampir mati saudara-saudara. Ini sakit terminal saudara-saudara. Bayangkan, lalu datanglah Nabi Yesaya. Dan Yesaya ini menyampaikan berita firman, pesan yang terakhir, bahwa Hizkia akan mati dengan penyakitnya dan tidak akan sembuh dengan penyakitnya. Makanya firman Tuhan lewat Yesaya mengatakan begini, ya, sebelum dia mati, ya, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saya ketika membaca terjemahan dalam bahasa Inggris, ya terjemahan sehari-hari, perkataan sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, ternyata di situ dalam terjemahan bahasa Inggris itu berkata begini, set your house in order. Set your house in order. Artinya, aturlah keluargamu baik-baik. Aturlah keluargamu baik-baik sebelum kau mati. Nah saudaraku, jadi kesadaran akan kematian ini mendatangkan satu pemicu. Bagaimana nanti kalau kita sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, bagaimana keluargamu yang kau tinggalkan. Itu sebabnya Yesaya mengatakan set your house in order. Aturlah keluargamu baik-baik. Berikan pesan terakhir supaya mereka rukun satu dengan yang lain, saling mengasihi. Nah saudaraku, bagi bapak ibu, aturlah keluargamu baik-baik, ya, atur mereka supaya mereka di dalam Tuhan, supaya mereka kalau boleh bukan hanya setia ke gereja, tapi ambil bagian di dalam pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta yang mereka punya. Ajar mereka mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Itu adalah apa yang harus kita ajarkan sebelum kita meninggalkan mereka, sebelum kita mengalami kematian. Tetapi ketika Hizkia ini mendengar apa yang dikatakan oleh Yesaya, kamu akan mati dengan penyakitmu, maka doanya ini luar biasa. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah melakukan di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian ia menangis dengan sangat. Saudaraku, pernahkah saudara berdoa seperti itu? Dengan tegas, saudara berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Beranikah saudara mengatakan hal itu? Karena Tuhan yang maha tahu, betulkah engkau setia? Beranikah engkau mengatakan, aku dengan tulus hati melakukan dengan baik apa yang engkau kehendaki, apa yang engkau perintahkan? Beranikah saudara mengatakan demikian? Saya teringat doa orang yang benar, apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Lalu Yesaya yang sudah mulai balik meninggalkan Hizkia, baru sampai halaman keraton atau kerajaan, Tuhan katakan, hei Yesaya, balik lagi. Beritahukan kepada Hizkia, aku akan memperpanjang umurnya, aku akan menyembuhkan dia, aku tambahi umurnya 15 tahun lagi. Nah saudaraku,
Puji Tuhan ditambah 15. Bukan lumayan, tapi itu satu hal yang luar biasa saudaraku. Tetapi toh akhirnya ini Hizkia nanti mati juga sudah 15 tahun. Itu sebabnya dalam 15 tahun ini mestinya Hizkia betul-betul hidup lebih dekat, lebih takut, lebih tulus kepada Tuhan. Tapi ternyata tidak saudaraku. Itu sebabnya mari kita harus dengan bijaksana. Saya teringat Amsal 14 ayat 15. Saya bacakan kepada saudara. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Langkah di sini adalah sikap hidup sepak terjang kehidupan kelakuan kita sehari-hari. Orang yang bijak memperhatikan langkah-langkahnya. Mari langkah-langkah kita pergunakan. Karena waktu yang ada ini waktu yang sangat singkat saudaraku. Akhirnya saya tutup ya dengan ayat yang merupakan ayat yang tadi saya telah bacakan kepada saudara. Efesus pasal 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Berbahagialah saudara yang telah mendengar ini firman, terutama yang melakukan dalam hidupnya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Sajak mari kita tutup mata. Kita satu di dalam doa bersama. Ya Tuhan, kami sadar waktu hidup kami begitu singkat. Itu sebabnya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap waktu berdentang, ingatkan kami untuk kami hidup dengan bijaksana, mempergunakan waktu dengan bijaksana, dan langkah-langkah kami dengan bijaksana, mempergunakan kairos, momen, kesempatan yang baik. Kami tidak sia-siakan. Kesempatan yang baik bagi kami adalah mencari Tuhan dan kebenarannya. Inilah waktu yang terbaik. Bersekutu lebih intim dengan Tuhan. Memperbanyakkan persekutuan dengan Tuhan. Banyak kali membaca, merenungkan firman. Momen-momen yang baik ini kami tidak mau sia-siakan. Ampunilah kami kalau kami memboros-boroskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Terutama kami, baik anak-anak muda, orang-orang tua, sampai anak-anak kecil. Hanya menghabiskan waktu dengan HP setiap hari. Membuka-buka berita-berita di dalam WA, di dalam Instagram, demikian juga di Facebook, di dalam YouTube, dan lain sebagainya. Itu saja yang ditimang-timang, yang dibaca-baca, habis baca diletakkan lagi, diambil lagi, diletakkan lagi, diambil lagi. Sedangkan Alkitab jarang sekali dibuka, dan kalau membukanya cepat-cepat membacanya. Ampunilah kami ya Tuhan. Itulah dosa di akhir zaman. Ada sesuatu yang menggantikan Alkitab firman Allah. Ampuni kami. Jadikan kami yang terutama membaca firman-Mu, bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani pekerjaan-Mu, mempergunakan waktu dengan baik. Itulah orang yang bijaksana. Terima kasih untuk firman-Mu, tanamkan dalam loh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya semua merasa diberkati oleh firman Tuhan yang kita boleh dengar pada malam hari ini. Biarlah kita semua boleh menjadi Raja Wali yang boleh terbang tinggi
bersama dengan Tuhan, kita boleh dikuatkan dan firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mentransfer ke rekening yang tertera di televisi. Nah, mari Bapak Ibu kita mau berdoa sebelum memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami boleh dengar pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Tuhan secara manusia kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu Tuhan. Di tengah situasi yang penuh dengan konflik Tuhan Yesus. Penuh dengan pergumulan Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menguatkan setiap kami. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami mau memberikan ucapan syukur kami Tuhan. Dengan penuh rasa sukacita kami mau memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. di bawah kepak sayap-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Kita mau terbang bagai Raja Wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Baik, saja Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita tutup di dalam doa syukur. Terima kasih untuk ibadah online. Kami rindu Tuhan, ibadah tatap muka. Itu sebabnya lalu kalah pandemi global virus corona ini dari daerah kami. Supaya kami bisa beribadah dalam gereja. Bertemu dengan saudara-saudara seiman. Bertemu dengan hamba-hamba Tuhan. Terutama dengan gembala sidang kami. Bertatap muka. Saling senyum. Dan saling mendoakan. Kami rindu Tuhan. Dengarlah doa kami. Mari Tuhan. Ampuni dosa bangsa kami. Supaya bangsa kami mendapatkan anugerah. Pembebasan daripada virus corona. Bahkan dunia ini, bangsa-bangsa yang ada, selamatkanlah Tuhan. Inilah doa kami. Lindungi keluarga kami, tetap sehat walafiat dimanapun kami berada.
Inilah doa kami yang kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ini. Anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menjadi milik bagianmu sampai selama-lamanya engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di